Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, sebelum saya menjelaskan secara singkat judul kajian saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dadi Putra, berkuliah di Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer, sering dikenal dengan STEM Indragiri, semester 1, Prodi Sistem Informasi, nama mata kuliah PPKN, dosen pengampu Pak Muanif Ridwan, SPDI MH. Di dalam bangsa yang besar ini, pastinya memiliki keanekaragaman yang menimbulkan perbedaan seperti pola pikir, kepercayaan, budaya, dan lain sebagainya. Namun, mengapa semua perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk kedaulatan suatu bangsa? Karena semua perbedaan tersebut disatukan dengan sudut pandang, yaitu wawasan Nusantara. Ya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ialah cara memandang suatu wilayah terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan atau persatuan suatu wilayahnya, dengan tetap menghormati serta menghargai aspek kehidupan yang disebut kebinekaan yang bertujuan mencapai cita-cita dari suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara menjadi filsafat, cara memandang suatu ruang lingkup yang berdasarkan ideologi Pancasila dan sejarah-sejarah yang mengandung pelajaran untuk membangun suatu bangsa agar lebih berkembang dan terjaga keutuhannya. Ada 6 asas yang harus ditaati demi terwujudnya tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama. Kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Selanjutnya, kerjasama dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Tujuan dari wawasan Nusantara itu akan cepat tercapai untuk suatu bangsa. Pentingnya wawasan Nusantara. Peran wawasan Nusantara juga menjadikan NKRI sebagai suatu wilayah yang bulat dengan segala isinya, seperti kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, serta matra seluruh bangsa. Dengan wawasan Nusantara, banyak perbedaan di NKRI ini, namun tidak menjadi suatu masalah bagi kesatuannya, karena peran wawasan Nusantara menyatukan pola pikir masyarakat di suatu wilayah tersebut. Dari sisi psikologi, wawasan Nusantara membuat bangsa memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Dengan peran wawasan Nusantara di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafat dan ideologinya, ia akan mengarahkan, membimbing, serta mengatur Indonesia kepada tujuannya. Tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukannya landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional dengan pengembangan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Disinilah peran aparatur negara harus aktif memberikan pemahaman kepada rakyatnya tentang pentingnya wawasan Nusantara tadi. Yang kedua, dunia tanpa batas. Di era sekarang ini, dunia menjadi transparan akan teknologi informasinya. Sebenarnya, kemajuan ini berdampak baik untuk semuanya, tetapi dampak buruknya pun ada, yaitu informasi yang tidak terbatas akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, maupun pola tindakan seluruh rakyatnya dalam menjalani kehidupan dalam negara tersebut. Yang ketiga, era kapitalisme.
di era baru ini, kapitalisme banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Contohnya di aspek perekonomian yang tidak seimbang, karena ada beberapa pihak yang mementingkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan, hingga menyebabkan ketidakseimbangan sistem perekonomian suatu bangsa. Wawasan Nusantara ini sangat penting untuk mempertahankan, mengembangkan, bahkan memajukan negara Indonesia. Karena di dalam bangsa yang besar ini, perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, wawasan Nusantara ini penting bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Maka dari itu, kita harus melestarikan serta menerapkannya dalam segala sektor kehidupan, baik pemerintahan maupun sektor lainnya. Tujuan wawasan Nusantara akan terwujud? Ya, asalkan kita semua bisa mempertahankan Pancasila dan undang-undang sebagai dasar negara kita dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berbau negatif dan bisa mempengaruhi penerapan Pancasila dan undang-undang di pemerintahan kita ini. Dan mohon maaf jika terdapat tutur kata saya yang kurang pantas atau kurang baik, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.